Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Biologi. Pada video kali ini mari kita bahas Random Amplified Polymorphic DNA atau disingkat dengan RAPD dan biasanya juga dibaca dengan rapid. Pada video kali ini kita akan bahas apa maksud RAPD, bagaimana mekanisme dan prinsip kerjanya, serta bagaimana pengaplikasiannya maupun kelebihan dan kekurangan dari metode RAPD. Sebelumnya, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan RAPD. Seperti yang tadi sudah saya singgung, RAPD merupakan singkatan dari Random Amplified Polymorphic DNA. RAPD atau rapid merupakan teknik molekular berbasis PCR dengan menggunakan primer yang dapat memperbanyak segmen DNA di posisi acak. Ya, berbeda dengan PCR yang konvensional. Kalau PCR yang konvensional itu kita gunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA tertentu, karena kita sudah menggunakan primer khusus untuk mengamplifikasi bagian tersebut, sehingga yang diamplifikasi atau yang diperbanyak adalah segmen yang sudah ditentukan, bukan di posisi yang acak. Nah, bagaimana RAPD itu sebenarnya? Nah, misalkan seperti ini ya, RAPD itu diawali dengan kita harus memiliki isolat DNA. Maka kita ekstrak terlebih dahulu, kita ekstraksi atau kita isolasi DNA dari suatu sel, dari suatu jaringan atau organisme. Kemudian hasil isolasi DNA ini kita PCR. Namun tidak menggunakan primer yang spesifik ya, tetapi kita menggunakan primer ya, ini primer pendek, ukurannya biasanya 8 hingga 10 base pair yang bisa menempel di lokasi acak. Nah, misalkan di sini ya, kalau kita menggunakan PCR konvensional, maka primernya akan menempel di salah satu daerah, salah satu bagian atau salah satu gate. Tetapi ketika kita RAPD, kita menggunakan primer yang primer itu dapat mengenali beberapa daerah, begitu ya. Dia memiliki urutan, urutannya itu berulang di genom DNA ya, di genom dari makhluk hidup yang sudah kita isolasi tadi. Misalkan ini ya, primernya itu dapat mengenali daerah berulang di daerah sini, daerah sini, daerah sini, daerah sini, dan daerah sini. Karena PCR atau primer yang digunakan untuk PCR ini dapat menempel di beberapa daerah tersebut, maka ketika di PCR-kan maka akan menghasilkan ya 5 daerah tersebut diperbanyak, sehingga ini ada 5 hasil amplikon dari PCR dari lokasi-lokasi ini. Sehingga ketika di elektroforesis maka akan terbentuk 5 pita seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat contoh penggunaannya. Misalkan kita memiliki sampel dari organisme satu seperti ini. Ya, ada 5 lokasi yang dikenali oleh primer dari PCR RAPD yang akan kita gunakan. Kemudian kita selain menggunakan organisme tersebut, kita juga mengambil sampel dari organisme 2 dan organisme 3, sehingga kita memiliki 3 sampel ini ya. Di sini dapat kita lihat ya, ada perbedaan antara sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Di sini kita lihat di sampel 2, di daerah sini misalnya dianggap mengalami mutasi atau variasi dari sampel 1, sehingga daerah berulang di sini menghilang atau rusak ya, atau berubah ya, termutasi. Sehingga nanti primer tidak bisa nempel di daerah sini. Begitu juga sampel 3. Di sampel 3 di daerah sini itu mengalami mutasi ya, sehingga variasinya muncul dibandingkan dengan sampel 1 ya. Maksud saya di sini terjadi perubahan, sehingga primer dari RAPD yang kita gunakan nanti tidak bisa menempel di sampel 3. Nah, ketika di elektroforesis maka hasilnya seperti ini. Sampel 1 membentuk 5 ban ya, 5 pita, sedangkan di sampel 2 di sini hanya 4. Kenapa? Karena di sini itu tidak terbentuk pita. Hanya 4, kenapa? Karena primer hanya mengenali 4 daerah ini. Begitu juga sampel 3. Sampel 3 juga hanya membentuk 4 pita. Kenapa? Di salah satu daerah sudah tidak dapat dikenali oleh primer dari primer RAPD yang kita gunakan. Begitu. Nah, menariknya di sini juga bisa kita lihat ya. Meskipun di sini daerah sini itu ketiga sampel membentuk pita, tapi ternyata di sampel yang kedua pitanya sedikit ke atas. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Nah, kasus ini terjadi ketika di lokasi tersebut ya masih dikenali oleh primer, tetapi daerah tersebut ternyata mengalami delesi misalkan ya. Misalkan kita anggap daerah yang warnanya ungu ini. Daerah yang warnanya ungu ini kalau di elektroforesis hasilnya akan membentuk pita di sini. Nah, di sampel 2 ini anggap saja di daerah sini mengalami delesi di tengah-tengahnya. Akibatnya apa? Ketika nanti di di PCR kan diperbanyak, dia segmen yang diperbanyak lebih pendek, akhirnya lebih ringan,
sedikit lebih ringan, sehingga ketika di elektroforesis dia sedikit lebih cepat, dan akhirnya pita yang dihasilkan sedikit lebih atas daripada pita yang ada di sampel 1. Nah, begitu juga di sini ya. Di sampel 3, anggap saja warna merah di sini, ini bisa dikenali oleh primer dari PCR RAPD yang kita gunakan. Tetapi di sini di tengah-tengah sini segmennya itu mengalami insersi misalkan, sehingga segmennya semakin panjang, sedikit memanjang, sehingga ketika di PCR-kan amplikon yang dihasilkan sedikit lebih berat begitu, sehingga ketika diamplifikasi dia gerakannya sedikit lebih lambat, sehingga ketika PCR elektroforesisnya selesai, pitanya sedikit berada lebih bawah dibandingkan organisme sampel 1 begitu. Ini contoh penggunaannya. Nah, ini untuk apa misalkan ya, jadinya untuk misalkan keanekaragaman hayati bisa, atau mungkin kita ingin melihat hubungan kekerabatan genetik juga bisa menggunakan RAPD begitu. Bahkan kita juga bisa mengidentifikasi menggunakan RAPD, mengidentifikasi organisme begitu ya. Nah, kemudian misalkan seperti ini ya, contoh penggunaan yang lain ya, terjadi suatu kriminalitas di suatu lokasi, kemudian di lokasi tersebut kita dapat ahli forensik mendapatkan DNA yang tertinggal dari TKP. Kemudian ini bisa kita PCR RAPD-kan, maka nanti akan menghasilkan 3 segmen seperti ini. Nah, kemudian kita tidak tahu siapa sebetulnya terdakwa begitu. Kita hanya mengetahui ada tersangka 1 dan tersangka 2. Nah, maka di sini kita ambil DNA atau kita isolasi DNA dari tersangka 1 maupun tersangka 2. Kemudian kita PCR RAPD juga, isolat dari ekstraksi DNA dari suspek 1 maupun suspek 2 ini, dari tersangka 1 maupun tersangka 2 ini. Nah, kemudian nanti kita elektroforesis. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di PCR RAPD dari isolasi DNA dari TKP itu menghasilkan 3 baris seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita cocokkan saja pola pita mana dari DNA yang pitanya serupa dengan DNA dari TKP. Ternyata dapat kita lihat di sini suspek pertama ya, tersangka 1 itu memiliki pita yang persis dengan DNA yang tertinggal di TKP. Maka di sini yang nanti meningkat statusnya menjadi terdakwa adalah tersangka 1. Begitu. Nah, sekarang kelebihan dari RAPD apa? Yang pertama adalah sederhana ya. Kita nanti tinggal ekstraksi DNA, kemudian kita kasih primer, kemudian nanti kita PCR, kemudian kita elektroforesis. Nah, karena sederhana maka cepat hasilnya dapat diperoleh, dan kita tidak memerlukan informasi genetik sebelumnya, berbeda dengan PCR konvensional. Kalau PCR konvensional, oh saya ingin mengamplifikasi atau memperbanyak gen atau segmen DNA tertentu, maka saya harus tahu urutan DNA dari gen tersebut untuk membentuk primer atau menentukan primer yang bisa kita gunakan. Kalau RAPD, ya kita nggak usah mengetahui informasi genetik sebelumnya dari sampel kita. Tetapi RAPD juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan kondisi PCR. Misalkan suhu PCR-nya berubah, maka nanti bisa jadi hasilnya juga berubah. Dan ketika kualitas DNA-nya menurunnya, rusak dan sebagainya, maka hasilnya juga akan berubah. Sehingga beberapa referensi ini mengatakan tidak reproducible ya, tidak dapat direproduksi ulang dengan hasil yang serupa ketika RAPD dilakukan di laboratorium yang berbeda. Selain itu, contoh kasus yang lain seperti ini ya, misalkan kita melakukan RAPD menggunakan primer khusus begitu, primer tertentu, ternyata pita yang dihasilkan sangat banyak dan sangat rapat seperti ini. Kenapa? Karena primer ini dapat mengenali banyak lokasi, banyak daerah di isolatnya, di DNA-nya, sehingga banyak daerah yang diperbanyak. Akibatnya apa? Maka daerah yang diperbanyak itu banyak ya, sehingga dapat mengamplifikasi banyak sekuens, sehingga pitanya berimpitan. Dampaknya apa? Analisisnya susah karena pitanya mepet-mepet ya. Apalagi kalau pita yang dihasilkan lebih banyak lagi, semakin mepet lagi, semakin susah lagi kita analisis begitu. Oke, demikian penjelasan saya terkait random amplified polymorphic DNA atau RAPD. Di video selanjutnya kita akan bahas metode molekuler yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.